Amen. Terima kasih semua pemain musik yang sudah ada di platform, di panggung. Hallelujah. How do you know when you're going to have a good time in God, a good service or a good outreach? How do you know? Berapa orang kita sadar bahwa kita bisa memiliki waktu yang sangat baik bersama Tuhan, entah itu dalam penjangkauan. Lebih seperti bagaimana kita bisa mengetahui atau bisa yakin kita akan mengadakan waktu yang sungguh luar biasa baik. When you have problems with the sound system, it's always a good sign. Jadi pada saat kita memiliki masalah dengan sound system, itulah waktu tanda yang sangat baik. How many had a great time Saturday night in the park? Berapa orang yang kita menikmati waktu ada di taman pada Sabtu But you know, malam. when we arrived, we couldn't get any sound working. Dan kita juga dapat di sana melihat bahwa sound system kita nggak bekerja dengan baik. So whenever you get demons in your sound system, you know God is going to move tonight. Dan kita tahu bahwa pada saat juga setan berusaha bekerja atau menghalangi sound system kita, kita tahu juga Tuhan akan bekerja malam hari ini. So I don't know what was happening with the sound tonight, but we've got the victory now. Hallelujah. Jadi kita tidak masalah dengan sound system, kita akan memiliki kemenangan pada malam hari ini. And so a couple of, maybe a week ago or so, I told a story about a couple of ladies that were attacked by a spirit of fear. Dan beberapa minggu yang lalu mungkin kita sudah mendengar bagaimana saya menjelaskan ada dua orang wanita yang mereka senantiasa diserang rasa takut. And they called me in panic. Dari mereka menelepon saya dalam situasi panik. And they were in a hotel. Dan mereka saat itu ada di hotel. But they were being assaulted and they were convinced that somebody was trying to curse them. Dan pada saat mereka diserang, dia berpikir bahwa ada seseorang atau orang yang berusaha untuk mengutuk mereka. They could not sleep. Jadi mereka nggak bisa tidur pada waktu itu. And they were really in a lot of fear. Jadi mereka benar-benar dipenuhi dengan rasa takut. And even though they had no evidence actually that anybody was trying to curse them, Dan sekalipun mereka nggak punya bukti untuk menyatakan bahwa ada seseorang yang berusaha untuk mengutuk mereka, but they had convinced themselves that somebody was trying to curse them. tetapi mereka berusaha meyakinkan diri mereka bahwa seseorang ingin mengutuk mereka. And this is very common. Dan ini sangat umum. And I wonder if anybody can remember a couple of weeks ago we defined what is witchcraft. We actually had a definition of what witchcraft is. Jadi beberapa minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang sihir. Adakah orang di tempat ini yang bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu sihir sesungguhnya? If you can remember, you get a big fat gold star straight away because you may not remember. Kalau kamu bisa menjelaskannya sedikit apa itu sihir, kamu akan mendapatkan bintang yang bersinar langsung pada malam hari ini. What is a definition of witchcraft? What is witchcraft? Apa itu definisi daripada sihir? Siapa yang bisa menjelaskan? So we've been looking at different aspects. There's different aspects of this. Jadi kita akan melihat dengan aspek yang berbeda tentang sihir ini. But generally speaking, a general definition Tetapi penjelasan umumnya tentang sihir is witchcraft is man's attempt to influence or manipulate the spiritual realm. Jadi hal ini, sihir ini berusaha untuk memanipulasi keadaan kita dalam secara rohani. But in a way that is illegitimate or illegitimate, tidak sah. Tetapi sebenarnya hal ini tidak sah. It's man's attempt to influence or manipulate the spiritual realm. Jadi ada banyak orang yang termanipulasi dengan hal-hal rohani atau spiritual seperti ini. But not God's way. Tetapi bukan dengan caranya Seeking a Tuhan. different means. Jadi ini memiliki arti yang berbeda. Means jalan belakang. Oh, jalan yang belakang. Okay, this according to man's understanding. Dan menurut pemahaman manusia, We're going to look at this a bit more deeply tonight. kita akan melihat hal ini lebih dalam sedikit. But the principle we need to understand is there is only one God. Tetapi prinsip yang mau kita ketahui bahwa hanya ada satu Tuhan. God's word says there's one God, in Him only shall we serve. Dan firman Tuhan mengatakan hanya ada satu Tuhan dan hanya kepadanya sajalah kita menyembah. God has made one way that we can approach Him. Dan Tuhan membuat hanya satu jalan supaya kita dapat menghadap Dia. And so if there's an illicit way or illegitimate way to manipulate the spiritual realm, there must also be a legitimate way. Jadi ada hal yang tidak sah di dalam hal kita memandang tentang sihir ini, tetapi juga ada hal yang sah juga bagi kita untuk memandangnya secara benar. How do we influence the spiritual realm in a legitimate way? Bagaimana cara kita membawa dampak yang benar di dalam hal yang benar tentang hal ini?
Can somebody tell me what's a legitimate, a very legal and safe way to influence the spiritual realm? Apa yang bisa kita jelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan bahwa ada hal positif atau yang layak kita bisa menyangkau hal ini dengan caranya Tuhan? Melalui doa. Hallelujah. You getting my point? Jadi Pak Andrew mendapatkan arti yang sesungguhnya saya So here bicarakan. we're contrasting a legitimate or legal way to influence the heavenly realm or an illegal way. Jadi ada di sini hal yang kontras tentang cara yang sah atau tidak sah bagi kita untuk mendapatkan Tuhan. When we are praying, we are definitely impacting the spiritual realm. Dan pada saat kita berdoa itu tentu saja kita didampak oleh rohani. But many times people are trying to influence the spiritual realm, but not through God's way. Tetapi ada banyak hal pada saat kita mengalami hal seperti ini, iblis juga berusaha untuk membawa kita dari jalan yang tidak benar. And God warns us about this. Dan Tuhan memperingati kita The tentang hal Bible ini. says anybody who practices witchcraft will not enter heaven. Dan Alkitab mengatakan bahwa setiap mereka yang bermain-main atau berhubungan dengan sihir ini tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Automatic disqualification. Dan otomatis saat itu juga terdiskualifikasi. Rather, God warns us about witchcraft because witchcraft causes problems. Dan Tuhan memberi kita supaya kita waspada tentang sihir ini karena sihir bisa membawa banyak It masalah. leads to oppression, Termasuk membawa kita jadi tertekan, trauma, jadi a trauma lot of fear. dan rasa takut, We are robbed, dan kita seperti dirampok and it destroys. dan tentu saja menghancurkan kita. Witchcraft is Satan's work, Dan sihir adalah pekerjaan setan. and the Bible says Jesus came to destroy Satan's work. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan setan. Do you know that every year hundreds and hundreds of people are killed in the name of witchcraft? Dan kamu tahu bahwa ada ratusan atau bahkan banyak orang yang mereka terbunuh karena pengaruh daripada We sihir. talked about children that were sacrificed in the name of witchcraft. Dan kita juga membicarakan tentang anak-anak yang dikorbankan atas nama sihir. But beyond that, there are many that are killed because somebody points to them and says, that person is a witch or a dukun, and they are killed automatically because of that. Dan ada juga banyak orang yang terbunuh karena seseorang menuduh orang itu, oh dia itu dukun, dan orang pun akan membunuh atau melakukan hal yang tidak baik. Thousands of people every year are killed because they are accused of being involved in witchcraft. Ada banyak orang, ribuan orang yang meninggal mereka harus karena mereka dituduh terlibat dengan sihir. But one of the dimensions that Satan uses to draw people in is fear. Tetapi salah satu dimensi yang dipakai oleh iblis supaya kita bisa mendekat ke arah sihir ini adalah melalui rasa takut. And very quickly I discerned, when these ladies called me, I discerned that their issue was they had opened a big door to fear. Jadi kemudian saya langsung memahami pada saat kedua wanita ini menelepon saya menyadari bahwa ternyata mereka membuka pintu lebar-lebar bagi pekerjaan si iblis. How many people here have ever been chased by a dog? Berapa orang di tempat ini pernah dikejar oleh anjing? Okay. The rest of you don't live in Bali, obviously. Jadi kebanyakan kita tidak semua tinggal di Bali. Or maybe just never go for a walk. Atau tidak pernah pergi jalan-jalan di luar Or you're sana. riding your bike really fast. Jadi kamu mengendarai motor kamu dengan cepat. So the interesting thing about dogs, you get a tiny little dog, Jadi hal yang menarik daripada anjing kecil. and this happens, I like to go for a jog around the streets sometimes. Jadi karena itulah inilah alasan saya suka berlari di jalanan And kadang-kadang. sometimes you'll get a dog that likes to come and have a go. Jadi kadang-kadang kita harus menghadapi anjing itu dan menyuruh dia untuk pergi. Yeah, have a dog. There's a dog that wants to menyerang. Jadi pada saat anjing ini datang menyerang, kita harus mengusirnya untuk So pergi. you've had that experience. The dog comes, he's only about this high, and he attacks you. Dan kamu tahu bahwa anjing yang kecil itu hanya ukuran seperti ini, dia berusaha untuk menyerang kamu. What do you do? Apa yang kamu Well, lakukan? many people just start running, Atau banyak orang lakukan, yaitu mereka lari dari anjing and the itu. dog immediately picks that up. He picks up the fear. Jadi anjing ini juga
juga dapat menyadari ketakutan yang kita miliki. What does he do? He runs, he begins to attack. This is great. This is fun. Dan apa yang dia lakukan, dia kemudian menjadi senang dan akhirnya mengejar kamu. That's part of the dog's instinct. Dan itu adalah bagian dari insting seekor anjing. And this is exactly how the devil works as well. Dan sama halnya seperti itu juga iblis bekerja. If he can get us to begin to open the door to fear, Pada saat kita mulai membuka pintu kepada rasa takut, he's already got us trapped. kita sudah mulai masuk di dalam jebakannya. So I have found there's one way to get the dog to stop attacking you. Jadi kalau kamu I have found a way to stop the dog from attacking, Jadi saya dapat menemukan jalan pada saat anjing ini berusaha untuk menyerang. and that is, "Rah!" Jadi kejutkan lagi dia anjing itu supaya dia Well, takut. it worked for Ricky, but it didn't work for these guys. They're Itu too strong. Hari itu bekerja untuk Ricky tetapi tidak You untuk have to teman kita. remind the dog you are bigger than him. Jadi kamu juga harus mengingatkan kepada anjing bahwa kamu lebih besar dari anjing itu. The dog has got a very short memory, Jadi anjing hanya memiliki daya ingat kecil. and you have to remind him. Jadi kamu harus perlu ingatkan And dia then he lagi. goes, "Oh, yeah, that's right." Jadi buat supaya anjing itu berpikir, oh iya aku lebih kecil. Otherwise, the dog deceives himself that he is bigger than you. Atau kamu membiarkan si anjing itu dia menipu diri sendiri bahwa dia merasa dia lebih besar dari kamu. So I found that most dogs, if you just take dominion, they will back off. Jadi saya menemukan banyak kali pada saat kamu mengambil dominasi maka anjing itu akan ketakutan, dia akan mundur. But many people, they lose that sense of dominion and they start running in circles. Tetapi kebanyakannya kita manusia sensitif kita rasa dominasi itu hilang, jadi kita berputar-putar di dalam rasa takut itu. How many remember what Paul said in 2 Timothy Berapa orang kita mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius chapter 1 verse 7? ayat 2 Timotius 1 ayat 7. We are not given a spirit of fear, Kita tidak diberikan roh takut, but of power and love and sound mind. tetapi kita diberikan kuasa dan juga kasih dan juga kuasa untuk mengendalikan pikiran. If you find yourself filled with fear and anxiety, Pada saat kamu menemukan diri kamu dipenuhi rasa khawatir dan juga kecemasan, be sure that the devil is working. kamu harus tahu bahwa disitulah iblis sedang bekerja. Amen. That is not from God. Itu bukan dari Tuhan. We're going to look at an example from Scripture. Kita akan melihat contoh lain daripada ayat kita. Okay, this is just going through the last couple of weeks. We've been looking at these scriptures. Jadi kita akan melihat sejenak di beberapa minggu yang lalu ayat yang sudah kita lihat. We're going to look at the nation of Israel. Dan kita mau melihat bangsa Israel. They were the people of God in the Old Testament. Di dalam perjanjian lama mereka adalah umat pilihan Tuhan. God had promises for them. Tuhan memberikan janji kepada mereka. How many know in the New Testament, we as believers of Christ, we are the people of God? Berapa orang yang kita tahu bahwa di dalam perjanjian baru kita setiap orang yang percaya adalah umatnya Tuhan. We are covered by better promises than the people of Israel. Kita dipenuhi atau dilingkupi janji yang lebih besar daripada janji Tuhan berikan di perjanjian lama. Amen. Because Jesus Christ came to give us a better covenant, the New Testament, the new covenant. Karena Yesus sendiri dia datang, dia memberikan perjanjian yang lebih baik bagi kita di dalam perjanjian baru. But the people of Israel had a covenant with God. Tetapi bangsa Israel di sini kita lihat mereka memiliki perjanjian dengan And Tuhan. because of that, they had enemies. Dan karena itulah mereka memiliki banyak musuh. Because there are people that hate God. Karena orang-orang mereka benci Tuhan. And so one of those enemies was the Moabites. Dan salah satu dari musuh mereka itu adalah bangsa Moab. So the king of Moab wanted to curse Israel. Bangsa Moab ingin mengutuki bangsa Israel. So he hired a professional dukun, one of the most famous and powerful dukuns. Jadi mereka pun mendatangkan seorang dukun yang paling terkenal dan paling berkuasa pada waktu itu. The dukun's name was Balaam. Dan nama dari dukun ini adalah Balaam. And he said, I want to pay you a very generous amount of money to curse Israel. Dan mereka bilang kepada dukun ini, Balaam ini, saya akan membayar kamu dengan harga yang begitu mahal supaya kamu mau mengutuki orang Israel. Balaam had experience with this. Dan Balaam memiliki pengalaman tentang hal ini. But this was Balaam's response. Dan inilah respon yang diberikan Balaam. And this is, you need to take note of this. Dan kita perlu mengambil catatan tentang hal ini. And this is the words of Balaam. He said, Balak brought me out of
from Aram, the king of Moab from the eastern mountains, come, he said, curse Jacob for me, come denounce Israel. How can I curse those whom God has not cursed? How can I denounce those whom the Lord has not denounced? Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? This verse ought to encourage us. Dan perkataan ini ditujukan untuk menguatkan kita. If we are covered by the promises of God, Kalau kita dilingkupi melalui janji yang if sudah we are Tuhan berikan, living in accordance with our covenant, kalau kita dilingkupi melalui perjanjian Tuhan, we are covered by God's promises. dan jadi kita pun dilindungi dengan janji itu. We cannot be cursed. Kita tidak bisa dikutuk. In other words, it doesn't matter what people do or say, they cannot bring a curse upon us if we are living for Jesus. Dengan kata lain, tidak peduli apa yang orang katakan atau apa kutuk yang orang lain sampaikan kepada kita, tetapi kalau kita adalah orang yang benar dan kita dilingkupi oleh janji dari Tuhan itu, kita tidak akan pernah bisa dikutuk. That ought to give you confidence. Dan ini akan memberikan kita keyakinan. So next time you start thinking, oh, somebody could be trying to curse me, Jadi kalau nanti suatu saat kamu berpikir bahwa seseorang berusaha mengutuk saya, it doesn't matter. enggak masalah. Maybe they are. Mungkin mereka But melakukannya. as Balaam said, how I can't curse what God has not cursed. Tetapi di sini kita melihat seperti Balaam yang katakan, bagaimana aku bisa mengutuk yang Tuhan tidak kutuk. Many times I believe people are running from this fear that they are being cursed, Dan saya tahu bahwa orang biasanya mereka akan berlari atau menjauh dari rasa takut ini karena rasa terkutuk. and sometimes they are simply avoiding the truth. Dan kadang-kadang kita dengan sederhananya kita sedang menghindari kebenaran. The truth is that only we can open the door to a curse. Dan kebenarannya adalah hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan lah yang membuka pintu kutuk bagi mereka. Now only any individual can open their life to a curse. Hanya mereka sendiri atau pribadi itu sendirilah yang bisa membuka pintu untuk kutuk itu masuk kepada We're dia. going to look at that a bit more closely in a minute. Dan kita akan melihat lebih dalam lagi di dalam Alkitab. How many remember David and Goliath? Berapa orang yang mengingat tentang Goliat dan juga Daud? Okay, which one was on God's side? Di sebelah mana Tuhan yang berdiri untuk dia? I'm just seeing if you remember the story. Who was on God's side? Siapa yang berdiri di posisi Tuhan? David was on God's side. Thank you. Daud yang berdiri di posisi As Tuhan. Goliath was attacking David, Dan pada saat Goliat berusaha untuk menyerang Daud, he's about 3 times as big as David. dan Goliat ini lebih tiga kali lipat besarnya And dari as he's Daud. approaching David, he's cursing David by his gods. Dan dia pun berusaha mengutuki Daud di dalam nama Tuhannya. Yeah. And was David affected by that? Apakah Daud terdampak dengan kutuk yang diberikan Goliat? Who won the fight? Siapa yang bertahan? Yeah. Obviously, Goliath's curse did not curse David. Dan sebenarnya sumpah serapah atau kutukan yang dilancarkan oleh Goliat tidak mengenai Daud. Because David was a man of God. Karena Daud adalah umat Tuhan. We need to understand this truth. Kita perlu memahami kebenaran ini. Amen. In Proverbs 26:2, the Bible says, like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse does not come to rest. Amsal 26 ayat 2 dikatakan, seperti burung pipit menginap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. If you see a sparrow landing on the ground, it's because it's looking for food. Dan kalau kamu melihat ada burung elang, dia mendarat dia karena melihat ada makanan di And sana. when it sees food, it could be a worm, it could be a beetle, it'll take to the ground and grab that food. Dan mungkin di sana makanan dia melihat bisa itu cacing atau yang lain. Setelah dia mengambil makanan itu dia akan langsung terbang The Bible kembali. says curses work that same way. Dan Alkitab mengatakan bahwa kutuk seperti itu juga bekerja. Amen. Satan cannot oppress us with a curse unless we open the door. Jadi kutuk atau kutuk yang dilancarkan oleh si iblis tidak akan bisa mengenai kita kecuali kalau kita buka pintu. How can we open the door?
Bagaimana kita bisa membuka pintu? Some people give some food to the devil Beberapa orang, sebagian orang memberi makanan kepada si in their iblis. thoughts, Di dalam pikiran mereka, in their actions, di dalam tindakan mereka, in their words. di dalam perkataan. It is possible that some people can give an opportunity for the devil to come and begin to mess with their head or their heart. Jadi karena itulah kadang-kadang karena orang memberi kesempatan kepada hal itu, sehingga ada kesempatan bagi si iblis untuk bermain-main dan merusak sesuatu di dalam hatimu. Listen carefully to this. Jadi tolong dengarkan Every baik-baik. Christian needs to understand this. Setiap orang Kristen perlu memahami tentang hal Is ini. it possible for a Christian to open the door to the devil? Apakah kemungkinan bahwa orang Kristen juga membuka pintu kepada si iblis? Yes, it is. Tentu saja iya. Through fear, Melalui rasa takut, through lust, melalui keinginan daging, through evil words. melalui perkataan jahat. What does Paul say in Ephesians? Dan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Do Efesus? not let the sun go down on your anger. Di sana dikatakan janganlah biarkan matahari terbenam sebelum amarahmu Neither give the selesai. devil a foothold. Jadi jangan beri makan kepada si iblis. What's he saying? Apa yang dia katakan? That when we are angry and bitter, Tetapi pada saat kita marah dan kepahitan, we are giving the devil a foothold. kita dengan kata lain sudah memberikan makanan kepada si iblis. That opens the door for oppression. Kita sudah memberikan celah kepada si iblis, Amen. That opens the door for demonic activity. sehingga akhirnya membuka pintu kepada hal-hal yang berkaitan dengan setan atau iblis. Listen to what the Bible says in Deuteronomy. Kita lihat apa yang dikatakan Alkitab di dalam kitab Ulangan. They hired Balaam the son of Beor from Pethor in Aram Naharaim to pronounce a curse on you. However, the Lord your God would not listen to Balaam, but turned the curse into a blessing for you, for the Lord your God loves you. Ulangan 23 ayat 4. Bileam bin Beer dari Petoar di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. What is this saying? Apa yang dikatakan di You sana? see, if you can understand what this is saying, you'll never be afraid of the devil again. Kalau kamu mengerti atau memahami yang dikatakan oleh ayat ini, kamu tidak akan pernah takut lagi kepada serangan si You'll iblis. never be afraid of a curse again. Kamu tidak akan pernah takut lagi terhadap kutukan. You can stop chasing, allowing the devil to chase you around like a little dog chases a person around. Jadi kamu bisa berhenti iblis mengejar kamu, sama seperti halnya seperti anjing kecil, kamu membiarkan mengejar kamu. What this is saying is if you as a believer stand your ground, Dan apa dikatakan sebagai orang yang percaya, kita harus tetap teguh berdiri. when Satan attacks you, Pada saat setan mulai menyerang, or even if somebody's trying to curse you, atau seseorang berusaha untuk mengutukmu, speaking words against you, atau memperkatakan perkataan jahat melawan Accusing engkau, you. atau menuduh kamu, if you'll stand on the word of God, tetapi kalau kamu berdiri di dalam firman Tuhan, even that curse will turn into a blessing. sekalipun mereka mengutuk, itu akan diubah menjadi berkat. Amen. Amin. That's what Paul meant when he said, do not curse those that curse you. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, bahwa jangan mengutuk supaya kamu tidak terkutuk. No, don't curse those who curse you. Jangan mengutuk mereka Jangan yang mengutuk kamu. mereka yang mengutuk kamu. Don't return evil for evil. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Because that is falling into the devil's trap. Karena itu akan membawa kita jatuh kepada jebakan si That's like iblis. starting to run from the dog and the dog starts to chase you around. Sama halnya seperti saat kita dikejar anjing dan kita berlari, si anjing akan terus mengejar kita. Don't waste time trying to think, oh, somebody's trying to curse me. I think it could be them. Jadi jangan menghabiskan waktumu dengan berpikir, oh, orang itu mengutuk saya. It's like, it's my enemies over there. I always hated them. Dan orang itu adalah musuh saya senantiasa benci dengan mereka. And then hatred and bitterness increases. Akhirnya rasa benci dan juga kepahitan akan muncul. And now you're cursed. Dan itu akan Because menimbulkan you've kutuk. opened a door. Karena kamu membuka pintu. That's what the Bible says. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. So in other words, this suspicion that we have that somebody's cursing us can actually be us opening the door inadvertently to Satan's attack. Jadi dengan kata lain, bahwa setiap contohnya kecurigaan yang kita alami bahwa seseorang mengutuk kita, dengan kata lain itulah yang membuka pintu bagi kita mendatangkan kutuk. Now I want to think with you about a couple of issues that sometimes a believer could be opening a door
to a curse. Jadi mari kita pikirkan sejenak, ada beberapa hal yang dimana orang percaya juga mereka tidak sadar membuka pintu kepada kutuk itu sendiri. There are two issues that are dealt with very clearly in the New Testament, or there's a few issues actually that bring a curse. Di sana dengan jelas di dalam Alkitab ada dua hal di sana diperkatakan bahwa kutuk itu pun bisa datang kepada kita Or opening the door to Satan. atau membuka pintu bagi setan. Who wants to open the door to the devil? Siapa yang membuka pintunya bagi setan? Now, we already talked last week about how if the devil comes knocking on the door and he's wearing his red devil suit, of course we're not going to answer the door. Dan minggu lalu kita sudah membahas, kita bayangkan kalau iblis berdiri di depan pintu kita dan dia mengetuk dengan pakaian jubahnya yang merah menyala di sana, tidak mungkin di antara kita ada yang membukakan pintu. We know that's the devil. Of course we're not going to open the door. Kita tahu bahwa itu adalah iblis, tentu saja kita mau menolak So dia. he uses another strategy. Jadi dia pun membuat strategi yang He lain. uses the back door. Jadi dia membuat pintu yang lain. Or he comes in disguise. Atau dia dengan berusaha menyerupai hal lain. And maybe you're not ready to go and look for a dukun. Dan mungkin kamu nggak memiliki waktu untuk pergi mencari dukun. But sometimes Christians open up the door to anger and bitterness. Tetapi kadang-kadang orang Kristen pun membuka pintu hati mereka terhadap kemarahan dan juga kepahitan. We start speaking words of gossip. Dan kadang-kadang kita memperkatakan perkataan gosip. Amen. And through that we open a door. Dan melalui itulah kita membuka pintu. And the Bible tells us in Corinthians Dan Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Korintus, that we need to be careful what we do with our body. kita perlu hati-hati apa kita lakukan dengan tubuh kita. Because the Bible says even with our bodies we can open up our life to demonic spirits. Dan Alkitab sendiri mengatakan bahkan melalui tubuh kita pun kadang-kadang kita bisa mempersilakan pintu bagi si iblis untuk In masuk. 1 Corinthians 6:19. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price. Therefore honor God with your bodies. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amen. The context of what Paul is saying there Dan konteksnya kenapa Paulus mengatakan ini? is he's warning the believers, do not be involved in immorality. Paulus mau mengatakan kepada orang-orang bahwa jangan kamu mempersilakan dirimu kepada hal-hal yang tidak bermoral. When you're involved in immorality, you open up your body physically to the person you're being immoral with. Kalau kamu mempersilakan tubuh kamu dengan hal yang tidak bermoral, dengan kata lain kamu membuka pintu kepada orang yang tidak bermoral juga. becomes an open door to an evil spirit. Dan itu akan menjadi pintu bagi kita untuk masuknya hal-hal jahat. Amen. Do not sleep with somebody you're not married to. Jangan kamu tidur dengan seseorang yang bukan pasanganmu atau yang kamu belum menikah. And because Paul says the reason is your body belongs to God. Karena alasannya apa disebut Paulus di sini adalah bahwa tubuhmu adalah milik Tuhan. So sexual immorality opens the door to demon spirits. Jadi hal-hal seksual atau perbuatan yang tidak bermoral ini akan membuka pintu bagi pekerjaan si iblis. How many know the end of the story about Balaam? Siapa yang tahu akhir dari kisah Balaam? He couldn't curse Israel, Dia nggak bisa mengutuk bangsa Israel. but he found another way Tetapi dia menemukan cara yang lain to rob them of God's blessing. untuk merampok berkat dari Tuhan itu. He arranged with the king of Moab Jadi dia juga bekerja sama dengan Raja Moab to send all the young ladies from Moab to seduce the Israeli men. Jadi mereka berusaha mengirimkan anak-anak perempuan yang masih muda untuk mencoba merayu orang-orang Israel. And the men of Israel began to fall into immorality. Dan akhirnya bangsa Israel juga mereka jatuh kepada hal yang tidak And bermoral. Israel was cursed. Dan akhirnya orang Israel pun dikutuk. Not because Balaam's witchcraft, but because of immorality. Bukan karena kutuk atau sihir yang dilancarkan oleh Balaam, melainkan karena perbuatan ketidakbermoralan. So that's why our
if we're going to be aware and be careful, we don't stop worrying about who's trying to curse you out there. Guard your heart and your spirit and your body. Jadi kalau kita benar di hadapan Tuhan, kita tidak perlu khawatir atau tidak sibuk mencari siapa yang mengutuk kita, tetapi kita lebih peduli kepada tubuh kita supaya kita tetap memiliki kekudusan di hadapan Tuhan karena itu milik Tuhan. Last week, or I think it was Sunday night, we saw how worshipping idols or even having idols opens the door to demons. Dan hari Minggu sore kita juga sudah membahas tentang memiliki berhala atau menyembah berhala, itu juga membuka pintu kepada pekerjaan si iblis. We have to remember God is a spirit, and those that worship Him need to worship Him in spirit and truth. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah roh dan kita harus menyembah Tuhan juga di dalam roh dan kebenaran. The Bible says, flee from idolatry. Dan Alkitab mengatakan larilah dari penyembahan And the berhala. Bible also says, flee from immorality. Dan juga dikatakan di sana menjauhlah daripada hal-hal yang tidak kebermoralan. Well, why are they similar? Kenapa mereka mirip? Because both of them open the door to demons. Karena kedua hal ini juga membuka pintu kepada hal pekerjaan si That's iblis. why we don't have idols in our house. Jadi tidak perlu kita memiliki berhala di dalam rumah That's why we kita. don't have statues of Jesus. Dan karena In itu our juga church. kita tidak memiliki patung Yesus di dalam That's why gereja. we don't have a big crucifix just in Dan case in front of the mimbar. Dan juga kita tidak memiliki salib di dalam gereja ini ataupun di depan mimbar. Because they are nothing more than idols. Karena itu nggak lebih halnya daripada penyembahan berhala. And the Bible says God wants us to worship Him in spirit and in truth. Tetapi Tuhan menginginkan kita supaya kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. So I want to ask you a question. Jadi saya mau bertanya kepada kamu, All of us can ask ourselves, atau kita semua bisa bertanya kepada diri kita who do sendiri. you belong to? Kamu milik siapa? Who do you belong to? Kamu milik siapa? Paul says, you were bought at a price. You are not your own. Dan di sana Paulus mengatakan bahwa kita dibeli dengan harga yang sudah lunas. Kita bukan milik kita lagi. Really? Benarkah? Is that true for you? Apakah itu benar atau nyata bagi kamu? Well, we know Jesus, when He died on the cross, He shed His blood, He purchased all of us. Dan kita tahu pada saat Yesus mati di kayu salib, Dia mencurahkan darahnya, Dia sudah membayar lunas atas kita. But that is only effective if you surrender to Him. Tetapi hanya ada satu hal, kalau kamu berserah sepenuhnya kepada Dia. Have you surrendered yourself to Jesus? Sudahkah kamu menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada If Yesus? you're still involved in immorality or idolatry, you haven't surrendered yourself to Jesus. Kalau kamu masih terlibat ke dalam penyembahan berhala atau ketidak bermoralan, kamu sebenarnya belum berserah sepenuhnya kepada Yesus. Another good question. Pertanyaan yang lainnya, How do we respond when we're angry? bagaimana kita, apa respon kita pada saat kita marah? Or if we think somebody's speaking evil of us? Atau kalau kita berpikir bahwa seseorang memperkatakan perkataan jahat kepada kita. Many times people, they don't know somebody's speaking, they just suspect somebody is speaking evil of them. Dan banyak orang sebenarnya tidak tahu, tetapi mereka berpikir, mereka curiga bahwa orang lain melakukannya kepada mereka. How do we respond? Bagaimana respon kita? Well, the Bible says, bless those that curse you. Dan Alkitab mengatakan berkatilah mereka yang mengutuki kamu. You want to avoid the devil's trap? Kamu dengan kata lain kamu sudah menghindari jebakan dari si iblis. Bless those that curse you. Bless and do not curse, the Bible says. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, jangan mengutuk mereka kembali. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Love your enemies and do good to those that despitefully use you. Dan dikatakan kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka yang memanfaatkan atau menggunakan And kamu. Paul says the effect of doing that will be like you are offering a sweet offering to God. Dan Paulus mengatakan kalau kita melakukan hal itu sama halnya seperti kita memberikan persembahan yang harum bagi Tuhan. And you've just dodged the bullet, we say. You're out of danger. Jadi dengan demikian kamu juga akan terhindar dari bahaya. Amen. James 4:7. Yakobus 4 ayat 7. Because as believers in, just like the nation of Israel, the devil will assault us. Dan sama sepertinya bangsa Israel, kita juga iblis berusaha untuk menyerang kita. Sometimes people will assault us. Dan kadang-kadang melalui orang juga bisa menyerang kita.
How do we respond? Bagaimana kita merespon? Attack them? Apakah kita harus serang balik mereka Start running? atau melarikan diri? Not. The Bible says neither of them. Submit yourself to God. Alkitab tidak menyarankan itu, tetapi Alkitab mengatakan tunduklah kepada Allah Resist the devil and he will flee. dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Hallelujah. God is wanting to help some people tonight. Tuhan ingin menolong kita malam hari ini. Maybe there are some people here that struggle with fear. Mungkin kita ada di tempat ini kita bergumul dengan rasa takut. Maybe there's some here that you struggle with people. Atau mungkin kita juga bergumul dengan orang-orang. You're very concerned what people are saying about you Kamu sangat peduli dengan apa yang orang katakan terhadap kamu. or what you think they might be saying, Atau kamu pikirkan bahwa orang itu mengatakan sesuatu kepada and kamu. your brain gets tied up in knots. Sehingga pemikiran kamu atau otak kamu hanya akan bergerak atau terikat di situ-situ saja. Then maybe there's some here that you have felt that your life is cursed. Atau kamu mungkin merasa bahwa hidupmu sedang dikutuk. Has anybody ever felt that? Apakah ada orang pernah merasa seperti itu? I used to feel that. Atau mungkin dulu kamu pernah berpikir seperti itu? I used to feel Oh, that saya dulu berpikir seperti itu. before I was saved. Sebelum saya diselamatkan. And I was correct. My life was cursed. Dan saya benar bahwa hidup saya dikutuk. I didn't even understand the spiritual realm at all. Bahkan pada saat itu saya belum memahami dengan dunia spiritual. But everything I was trying to do to get my life on track was not working. Dan setiap hal-hal yang saya lakukan berusaha di jalurnya tidak pernah Every berhasil. attempt I made to get physically well and emotionally and psychologically, Jadi setiap kali saya melakukan, saya diserang baik secara fisik, emosional, dan juga secara pikiran. I was reading all the books, Saya membaca banyak buku, not the Bible, bukan Alkitab pada The waktu other itu, books. tetapi buku yang lain. and I wasn't getting better. Dan saya tidak merasa lebih baik. I began to think I must be cursed. Dan kemudian saat itu saya berpikir saya mungkin dikutuk. Amen. And eventually when somebody told me the gospel, Dan kemudian seseorang memberitahukan kepada saya tentang Injil. I found I could be free from the curse. Dan saya dapat menemukan saya bisa dibebaskan dari kutuk itu. We can be free from the curse. Kita juga bisa dibebaskan dari Because the kutuk. Bible says Jesus became a curse for us. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus, dia sudah mengambil kutuk itu bagi kita. That's why he suffered so much. Dan karena itulah dia begitu menderita. He suffered the curse of words, Dan dia juga mengambil setiap kutukan the perkataan. physical beatings, Dan juga tubuhnya dirajam. and even for a moment he did not feel the presence of his Father. Bahkan untuk sejenak dia nggak bisa merasakan hadirat atau kuasa Allah Bapanya And di he sorga. did all of that for you. Dan dia mengalami semua He itu took untuk all kamu. of your curse upon himself. Supaya mengambil semua kutuk yang harusnya bagi kamu You don't- tetapi ditaruhkan pada You dirinya. don't have to carry a curse. Supaya kamu tidak perlu membawa kutukan You itu. don't have to be fearful of a curse. Kamu tidak perlu takut terhadap kutukan. You can allow Jesus Christ to wash your heart clean, Dan kamu bisa meminta Yesus supaya tetap memelihara hatimu bersih. set you free from the curse, Dan dibebaskan dari kutukan. and set you free from fear. Dibebaskan dari rasa takut. I believe God can heal people tonight. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan orang-orang malam hari ini. As we read in our text a minute ago, he can change the curse into a blessing. Seperti ayat yang sudah kita baca dari yang tadi itu bahwa Tuhan bisa mengubah kutuk tadi menjadi berkat. But it depends where you stand. Tetapi itu tergantung di mana kamu You berdiri. must stand on Christ. Kamu harus teguh berdiri di dalam Kristus. You must be in Christ. Kamu harus di dalam Kristus. Your body you surrender to Christ. Tubuhmu harus diserahkan kepada Kristus. Your heart, your mind, you surrender to Christ. Hatimu dan juga pikiranmu perlu diserahkan kepada Amen. Kristus. Let's do that tonight. Mari kita lakukan itu malam Amen. hari Every ini. head is bowed. Setiap kepala